Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada sesi kali ini saya akan membahas tentang topik yang sangat penting di dalam perilaku organisasi, yaitu tentang kekuasaan. Kekuasaan ini menjadi elemen yang sangat penting dalam dinamika organisasi karena ini menyangkut tentang kemampuan seseorang atau individu untuk mempengaruhi orang lain demi mencapai tujuan tertentu. Baik, mari kita mulai dari pengertian kekuasaan. Kekuasaan atau power di dalam organisasi dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perilaku orang lain, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Jadi kekuasaan ini tidak hanya dimiliki oleh orang yang memiliki jabatan, tetapi juga bersifat personal, misalnya dari kepribadian, keahlian, atau hubungan yang dibangun secara interpersonal. Robin misalnya menyebutkan bahwa kekuasaan itu sebagai kapasitas yang bisa mempengaruhi. Sedangkan Weber itu menekankan bahwa kekuasaan adalah potensi yang bisa dimiliki oleh siapa saja. Kekuasaan di dalam organisasi. Di dalam sebuah organisasi, kekuasaan itu tidak hanya bergerak dari atas ke bawah, bahkan bisa sebaliknya, yaitu dari bawah ke atas, atau bisa juga bersifat horizontal. Contohnya misalnya yang ke atas, bawahan itu bisa mempengaruhi atasan misalnya dengan keahlian yang dimiliki oleh bawahan. Kemudian ke samping yang terjadi antar rekan sejawat dalam satu tim atau dalam satu organisasi. Kemudian yang ketiga adalah bentuk kekuasaan tradisional dari pimpinan ke staf. Sumber kekuasaan ini bisa berasal dari jabatan formal atau relasi personal, misalnya seperti pengaruh, karisma yang dimiliki seseorang, atau sebuah kepercayaan. Selanjutnya adalah sumber kekuasaan. Menurut Friend and Raven, bahwa kekuasaan itu terdapat 5 sumber kekuatan utama. Yang pertama adalah legitimasi. Kekuasaan itu bisa berasal dari jabatan formal, misalnya seperti direktur ataupun manajer. Kemudian yang kedua adalah hadiah, di mana kemampuan memberikan insentif seperti bonus atau promosi kepada orang lain sehingga orang lain itu akan mengikuti terhadap apa yang kita minta atau yang kita perintahkan. Selanjutnya adalah hukuman. Kekuasaan hukuman itu adalah kemampuan memberikan sebuah sanksi seperti teguran atau pemecatan kepada orang lain. Nomor 4 adalah ahli atau expert yang didasarkan kepada keahlian atau kompetensi tertentu. Misalnya orang itu ketika ingin memberikan kekuatan atau ketika ingin memberikan pengaruh kepada orang lain, dia harus memiliki keahlian dalam kompetensi tertentu. Kemudian yang terakhir nomor 5 adalah referen atau berasal dari pengaruh pribadi seperti karisma atau keteladanan. Kombinasi kekuasaan ini menentukan efektivitas seseorang di dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya adalah tipe kekuasaan. Kekuasaan itu bisa diklasifikasikan menjadi 2 tipe utama. Yang pertama adalah kekuasaan posisi, kemudian yang kedua adalah kekuasaan pribadi. Kekuasaan posisi ini adalah kekuasaan yang berasal dari struktur organisasi, misalnya seperti jabatan atau otoritas formal. Kemudian yang kedua adalah kekuasaan yang bersifat pribadi. Kekuasaan pribadi ini muncul dari pengaruh pribadi seperti seseorang itu memiliki keahlian atau kepercayaan atau relasi sosial. Namun, meskipun kekuasaan posisi terlihat dominan, tetap kekuasaan pribadi seringkali lebih berpengaruh dalam jangka panjang karena dibangun atas dasar kepercayaan atau keahlian yang konsisten. Taktik kekuasaan.
Untuk menjalankan sebuah kekuasaan, seorang individu harus menggunakan berbagai taktik. Yang pertama misalnya adalah rasionalitas, yaitu seseorang itu harus memberikan sebuah argumen logis untuk meyakinkan orang lain, sehingga orang lain itu akan mengikuti apa yang kita sampaikan. Kemudian yang kedua adalah konsultasi atau mengajak orang lain untuk terlibat dalam keputusan. Misalnya kita berkolaborasi dengan orang lain atau kita meminta orang lain untuk terlibat dalam keputusan yang akan kita ambil. Kemudian yang ketiga adalah bujukan pribadi, yaitu mendekati secara personal untuk mempengaruhi orang tersebut. Selanjutnya adalah kekuasaan atau taktik kekuasaan yang bersifat tekanan, di mana kita menggunakan desakan atau ancaman halus terhadap orang lain sehingga orang lain tersebut akan mengikuti apa yang kita perintahkan. Kemudian yang terakhir adalah koalisi, yaitu membentuk sebuah aliansi dengan pihak lain untuk memperkuat posisi seseorang. Nah, efektivitas penggunaan taktik ini sangat tergantung pada konteksnya, misalnya budaya organisasi atau hubungan antar individu. Selanjutnya adalah taktik mempengaruhi. Selain taktik umum, seseorang itu juga bisa menggunakan pendekatan yang lebih halus untuk mempengaruhi. Misalnya yang pertama adalah ketika kita menyampaikan gagasan atau ide, kita harus berbasis kepada data atau fakta untuk mendukung pendapat kita. Kemudian yang kedua adalah rayuan atau pujian untuk membangun suasana positif ketika kita harus berhadapan dengan orang lain. Yang ketiga adalah aliansi atau kerjasama strategis untuk menambah kekuatan. Dan yang terakhir adalah permintaan pribadi, misalnya kita menyentuh sisi emosional atau empati dari seseorang. Taktik ini biasanya digunakan di dalam negosiasi atau saat menjalin relasi informal. Persepsi terhadap kekuasaan. Yang paling penting dalam kekuasaan adalah bagaimana kekuasaan itu dipersepsi oleh orang lain. Jika orang lain tidak mengakui atau tidak merasakan keberadaan kekuasaan itu, maka kekuatan menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, pemimpin atau seseorang itu harus membangun citra kekuasaan secara positif, profesional, dan etis, agar pengaruh yang mereka miliki benar-benar diakui dan dihormati oleh orang lain, sehingga orang lain mau mengikuti apa yang menjadi gagasan atau ide kita. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kekuasaan itu merupakan alat. Kekuasaan bisa digunakan untuk membangun kebaikan atau bisa juga disalahgunakan. Pemimpin yang efektif tahu bagaimana cara menggunakan kekuasaan secara etis dan bijak. Setiap individu di dalam organisasi punya potensi untuk mempengaruhi dan berkontribusi. Maka marilah kita mengembangkan kekuasaan kita tidak hanya melalui jabatan, tetapi juga lewat integritas, keahlian, dan kepercayaan.